Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang topik 6, demonstrasi kontekstual, implementasi pembelajaran dalam UPD, mata kuliah perencanaan dan perancangan pengembangan kurikulum. Anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama saya Sita Maria Putri, yang kedua Miftahul Jannah, yang ketiga Imam Wahyunuddin, yang keempat Solihah Fitriani, yang kelima Riyatul Khofifah, yang keenam Ratna Arumsari, yang ketujuh Era Melanita Sapitri, yang ke-8 Dede Setiawan, yang ke-9 Ambarwati, dan yang ke-10 Nur Indah Pusparani. Pada pembahasan yang pertama yaitu tentang tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Tindakan guru terdiri dari 3 kegiatan 1, 2, dan 3. Kegiatan yang 1 adalah instruksi didaktif atau langsung, terdiri dari demonstrasi atau permodelan, yang kedua ceramah atau tanya jawab, yang ketiga memberikan pertanyaan khusus. Selanjutnya yaitu kegiatan 2, metode fasilitatif atau konstruktivis. Yang pertama yaitu pencapaian konsep, yang kedua pembelajaran kooperatif, yang ketiga diskusi, yang keempat pertanyaan eksperimen, yang kelima representasi grafis, yang keenam pertanyaan terpadu, yang ketujuh pembelajaran berbasis masalah, yang ke-8 pertanyaan terbuka, yang ke-9 pengajaran timbal balik, yang ke-10 simulasi, misalnya uji coba tiruan, yang ke-11 seminar Sokrates, dan selanjutnya proses penulisan. Kegiatan yang ketiga yaitu pelatihan, terdiri dari 2 tahap, yang pertama umpan balik dan pembinaan, dan yang kedua praktek terpadu. Selanjutnya yaitu mengenai kegiatan siswa. Di sini terdiri dari 3 kegiatan, yaitu kegiatan pertama ada menerima dan menanggapi. Yang mana kegiatan ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Yang kedua, dengarkan, tonton, catat pertanyaan. Yang ketiga, jawab, berikan tanggapan. Lalu kegiatan yang kedua yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas berarti. Kegiatan ini terdiri dari 12 kegiatan. Yang pertama yaitu bandingkan, biduksi, tentukan. Yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, dan mengajar. Yang ketiga, dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, dan jelaskan. Yang keempat, hipotesis, kumpulkan data, analisis. Yang kelima, visualisasikan, hubungkan hubungan peta. Yang keenam yaitu ada pertanyaan, penelitian, simpul dukungan. Yang ketujuh, berpose atau tentukan masalah, selesaikan, dan evaluasi. Yang kedelapan, jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. Yang kesembilan, pertanyaan, prediksi, ajarkan. Yang ke-10, periksa, pertimbangkan, tantangan, debat. Yang ke-11, pertimbangkan, jelaskan tentang. Terus yang ke-12 itu mengatur, menyusun, dan merevisi. Kemudian kegiatan yang ketiga itu ada perbaiki keterampilan sedara pemahaman. Ini terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama, dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Yang kedua itu ada merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Baik, kemudian kegiatan mana yang sering Anda lakukan pada kegiatan 1, 2, atau 3? Mengapa Anda memilih kegiatan tersebut? Kemudian jelaskan. Nah, menurut kelompok kami, tindakan yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran yang cocok saat ini adalah kegiatan kedua. Sangat relevan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berpihak kepada peserta didik, yang berupaya meningkatkan keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Kemudian peserta didik belajar melalui pengalaman dan koneksi antar materi yang akan didapatkan, sehingga menjadikan guru sebagai fasilitator dalam memberikan materi pembelajaran yang relevan kepada peserta didik.
Ya, selanjutnya yaitu terkait dengan implementasi dalam pembelajaran. Contoh implementasi dalam pembelajaran IPAS materi transformasi energi berawal dari guru memberikan pertanyaan terbuka atau pertanyaan pemantik seperti, pernahkah kalian menggosokkan kedua telapak tangan kalian saat merasa dingin? Apa yang kalian rasakan? Kepada peserta didik, maka diperoleh beragam jawaban dari berbagai siswa sehingga dengan berbagai jawaban tersebut, guru dapat mengarahkan siswa untuk berdiskusi mengenai materi yang akan dibahas seperti berdiskusi mengenal bentuk-bentuk perubahan energi. Nah, dari hasil diskusi tersebut, siswa diarahkan untuk melaksanakan percobaan langsung menggunakan lilin dan kertas spiral. Dari contoh implementasi di atas, maka menunjukkan bahwa guru menggunakan metode seperti kegiatan 2. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Kelompok kami memilih kegiatan 2 yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Tindakan peserta didik yang pertama ada membangun, memeriksa, dan yang terakhir adalah memperluas. Selanjutnya yaitu tindakan peserta didik. Alasan memilih kegiatan 2 yaitu pertama, relevan dengan kurikulum Merdeka. Kedua, sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21. Ketiga, dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya, kegiatan peserta didik yang membangun, memeriksa, dan memperluas adalah penerapan pembelajaran pemecahan masalah. Pemecahan masalah bagi peserta didik dapat dipandang sebagai proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi yang baru, yang membutuhkan solusi. Pemecahan masalah juga berkenaan dengan upaya yang dilakukan oleh peserta didik dalam rangka mengkombinasikan berbagai konsep yang telah diperolehnya dalam pembelajaran, sehingga menjadi berbagai persoalan yang muncul. Masalah yang baik untuk disajikan kepada peserta didik untuk dipecahkan adalah masalah yang mengandung ciri berikut. Selanjutnya, A. Tantangan. Masalah seharusnya memberikan tantangan dan motivasi kepada peserta didik sehingga ia tertarik dan memiliki keinginan yang kuat untuk memecahkannya. B. Pemberdayaan. Permasalahan yang diajukan mendorong keterlibatan dan partisipasi peserta didik, melibatkan peserta didik untuk memberikan keputusan dan penjelasan pada suatu fakta, informasi logika atau rasional. C. Keterlibatan. Seluruh anggota kelompok harus mampu terlibat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga merasa ikut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu poin D, pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang diajukan untuk menimbulkan masalah hendaknya memiliki ciri terbuka, berhubungan dengan pengetahuan peserta didik sebelumnya, serta isu kontroversial yang dapat menimbulkan bermacam-macam pendapat peserta didik. Selanjutnya, poin E, keterhubungan. Masalah yang diajukan harus menghubungkan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru sehingga pengetahuan peserta didik bertambah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan slide berikutnya mengenai implementasi dalam pembelajaran. Misalnya pembelajaran IPAS kelas 4 materi mengubah bentuk energi. Yang pertama, peserta didik menyimpan demonstrasi yang dilakukan guru terkait materi. Yang kedua,
peserta didik berdiskusi secara kelompok. Yang ketiga, peserta didik menentukan hipotesis dari percobaan yang akan dilakukan. Yang keempat, peserta didik melakukan percobaan dan pengamatan tentang energi kinestetik sesuai panduan. Yang kelima, peserta didik menjawab pertanyaan dalam LKPD. Yang keenam, peserta didik menyampaikan hasil diskusi dan pendapatnya. Yang ketujuh, peserta didik melakukan tanya jawab. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu peserta didik menyimpulkan materi dari kegiatan yang telah dilakukan.